Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abu, ayahanda, para abi, para tengku, alim ulama. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perasaan saya saat ini dua. Pertama, seperti sedang di padang Arafah. Yang kedua, seperti dai cilik yang akan dinilai oleh para abu dan para. Doakan saya supaya bisa tausiah sampai selesai. Ada satu kelompok namanya Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Kata Mujassimah, Allah itu punya tangan. Dalilnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya wajah, punya muka. Dalilnya kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, wa yabqa wajhu, yang tinggal cuma wajah. Maka Allah punya wajah. Allah itu duduk di atas kursi. Dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujassimah. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak punya apa-apa. Tak boleh. Dia tidak ada wajah, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki. Pokoknya tak ada sifat bagi dia. Dia hanya zat saja. Kelompok ini bernama Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Bertengkar Mu'tazilah dengan Mujassimah. Kata Mujassimah, kamu kafir Mu'tazilah. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat Quran. Ayat mengatakan Allah punya wajah, ayat mengatakan Allah punya tangan, ayat mengatakan Allah punya kaki. Kata Mu'tazilah, kamu pun kafir Mujassimah. Kenapa? Karena kalau kamu kan katakan ada sifat wajah, ada sifat tangan, ada sifat kaki, dan sifat itu qadim, zat juga qadim. Berarti kalau begitu banyak yang qadim. Maka menyelesaikan masalah ini hadirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah tidak sama dengan makhluk berdasarkan ayat lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Maka menyamakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, batal ayat ini, batil. Maka ditakwil. Apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Artinya isti'la, Allah berkuasa. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, macam Abdul Somad duduk di atas arsy, berarti Abdul Somad Allah. Syirik, kafir. Maka apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Allah Maha Kuasa. Yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah, qudratullah di atas kuasa mereka. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sekarang muncul jamaah yang tetap membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jumlah pengikutnya 175.000 orang. Jamaah itu
bernama Sirul Muqtadi. Ini yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serangan-serangan Mu'tazilah berkeliaran, serangan-serangan dari Mujassimah berkeliaran. Di mana? www.youtube.com. Datang dai-dai neo Mu'tazilah, datang dai-dai dari Mujassimah dengan ceramah-ceramah di YouTube. Tidak bisa dilarang. Dulu para abu, para abi, para tengku, ayahanda, jangan baca buku ini Mujassimah. Jangan baca buku ini Mu'tazilah. Sekarang tidak bisa dilarang karena dia masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita, masuk ke dalam HP istri kita. Dia bernama www.google.com. Alhamdulillah hadir para ulama membentengi umat, tidak hanya di Aceh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Norwegia, sampai kepada saudara-saudara kita di Eropa, membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya ceritakan sekelumit contoh kecil bagaimana hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kalau saya melihat ke sana, saya membelakangi Abu. Mana nyalakan tukang pasang tembak? Kenapa ini dipasang? Ini salah pasang. Kenapa begini? Kata tukang tenda, jangan disalahkan. Ini takdir Allah. Kami ini, kata tukang pasang tenda, macam pokok kayu yang tak punya kuasa apa-apa. Ditumbangkan jatuh, dihembus angin ke kiri ke kanan. Kami ini terpaksa bahasa Arabnya jabar. Ada kelompok yang mengatakan dia terpaksa. Nama kelompok ini Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Ketika dia minum khamar, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu minum khamar? Aku sebetulnya tak mau mabuk, tapi aku sudah terpaksa oleh takdir. Pulang anak dalam keadaan maaf Abu, maaf, tak sopan. Izinkan saya bicara. Mami, kenapa kamu hamil? Ayah jangan marah. Aku sebenarnya tak mau, ini takdir. Nama kelompok ini Jabariyah. Datang yang melawan Jabariyah, namanya Qadariyah. Kata Qadariyah, tak ada takdir. Kamu bersembunyi di balik takdir. Kamu yang salah pasang, kamu katakan takdir yang salah. Maka kata kelompok Qadariyah, tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, kiamat. Takdir tak ada. Kita sunat saja rukun iman. Yang satu bersandar kepada takdir, Jabariyah. Yang satu mengatakan tak ada itu takdir. Allah menciptakan manusia bebas, free act, bebas berekspresi. Namanya Qadariyah. Berkelahi antara Qadariyah dengan Jabariyah. Siapa yang menyelesaikan ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang Allah menciptakan takdir. Siapa yang tak percaya takdir kafir. Tapi Allah memberikan al-kasbu, ikhtiar dan usaha. Maaf. Air minum saja. Ini air minum punya saya. Betul? Ini ditakdirkan untuk saya. Ini punya saya. Tapi kalau saya tak berusaha menggerakkan tangan, mendekatkannya ke mulut, bisa airnya masuk. Letakkan aja bawah, aku tak mulut lagi. Maka apa kata orang ahlu sunnah? Orang Jabariyah, kau katakan tak ada usaha, semuanya takdir. Iya, kalau gitu tak usah bergerak, tempeleng dia. Maka selesailah masalah Jabariyah dengan Qadariyah dengan datangnya
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidayah ini sudah selesai dikaji. Apa nama kitabnya? Al-Husunul Hamidiyah. Apa nama kitabnya? Ad-Dasuqi ala Syarhil Ummil Barahim. Apa nama kitabnya? Kitab-kitab Ahlus Sunnah. Di pesantren selesai, hidayah selesai, tapi di masyarakat kacau balau. Tugas jamaah itu bernama Sirul Muqtadin. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kamu ikut Sirul Muqtadin? Kenapa ya? Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat yang berapi-api harus diiringi dengan komunikasi yang baik, dengan penjelasan yang lembut, meniru bahasa ayahanda tadi. Betul? Sampai penjelasan dua contoh ini bisa dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kita kasih contoh ketiga. Macam makan obat 3 kali saya. Al-Quran ini makhluk karena ada hurufnya, ada huruf ba. Huruf ba mengumpul sin. Al-Quran ini makhluk karena ditulis kata Mu'tazilah. Maka muncullah fitnah namanya fitnah khalqil Quran. Mengatakan Quran itu makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Quran itu kalamullah, Quran itu qadim, Quran itu kalamullah. Sudah ada sebelum ada sesuatu, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hurufnya, tintanya, kertasnya. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di batu. Tapi substansi makna isinya itu adalah qadim. Maka masuk penjara Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Siapa namanya? Hambali. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal. Meninggal tahun 241 di kota Baghdad, Irak. Dulu presidennya Saddam Hussein. Dibom oleh George Bush rata dengan tanah. Mudah-mudahan masuk neraka jahanam George Bush. Saya paling sakit hati sama George Bush. Kenapa? Karena saya dulu mau S2 ke Baghdad. Gratis. Pas mau berangkat dibom rata kampus dengan tanah. Cuma ingat betul saya dengan Baghdad ini. Maka di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara karena waktu itu penguasanya berpaham Mu'tazilah. Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu makhluk apa qadim? Kata Ahmad bin Hanbal, Quran makhluk. Kamu harus mengatakan Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Quran qadim, kalamullah. Tidak, harus berkata makhluk. Tapi ternyata dia istiqomah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya sultan yang ketiga barulah dia lepas karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada. Kira-kira sekarang ada tak orang yang mengatakan Quran ini makhluk? Ada. Di kampus-kampus jelaskan kitab jamaah lari. Tapi ternyata ada satu lembaga majelis ilmu berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah, jamaahnya bisa sampai. Nanti kalau jamaah ini tetap diambil gambar drone dari atas, dimasukkan ke internet, apa kata orang yang menengok? Masya Allah, banyaknya jamaah Ustaz Somad. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu sapi, padahal punya kambing. Hebat ya jamaah Ustaz Somad. Ustaz Somad pun senyum-senyum. Padahal itu adalah perjuangan para abu, perjuangan para abi, perjuangan ayahanda, perjuangan tengku-tengku alim ulama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam
takbir susulan. Masya Allah. Jadi ciri sirul muqtadin pertama, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. wujud bidang baton walafatul awadis yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat samah basor kalam. Sekarang ada kelompok yang tak percaya azab kubur. Mana ada azab kubur? Mana ada azab kubur? Azab kubur itu tidak ada. Oh, tak percaya azab kubur? Tidak, amat tidak. Itu nasi sama kecap. Kalau mau penuh tambahlah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma aqamtu wa ma asraftu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma ta'lam bi min antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Barulah lengkap salam. Kalau cuma sekedar ngalamnya innaka hamidun majid, itu kamera lantai itu kamera. Tapi kalau sampai doa panjang, nah itu kamera dari atas. Masya Allah. Bonus bagus. Untuk apa minta selamat dari azab kubur kalau tidak ada azab kubur? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Awal. Makanya salam itu tidak nanti untuk orang yang hidup. Tadi saya pertama kali tadi salam. Assalamualaikum. Selamat suamimu, jangan sampai dilarikan orang. Selamat istrimu, jangan sampai diganggu senior, selamat istri orang. Selamat suamimu, jangan sampai diganggu pelakor. Assalamualaikum. Sebelum kita lewat di makam, begitu juga. Assalamualaikum. Selamat engkau wahai penghuni kubur dari azab kubur. Salam yang tak boleh kita jawab, salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sholat kita belum kita selesaikan. Nah, inilah ahlus sunnah. Yang dijelaskan Ustaz Somad tentang ahlus sunnah wal jamaah ini kecil. Ini 0,01%. Lalu lengkapnya ahlus sunnah wal jamaah ini di mana? Ikuti pengajian Sirul Muqtadin seminggu sekali di kampung desa masing-masing. Siap? Siap. Jangan sampai absen sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua tadi. Jangan sampai absen datang. Yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Yang belum mendaftar, na'udzubillah. Yang ingin mendaftar, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikutnya. Iurannya bukan banyak, 3.000 kali 100.000 jamaah. 3.000 kali 100.000 berapa? Memang kalau kena panas payah nih. 3.000 perak kali 100.000 jamaah. Jamaah semuanya 175.000. Cuma kan payah kita 75. Oke, 100. 3.000 perak. Mereka tak mau berdarah tapi mau masuk sejarah. Aku tak bawa senjata, nyaliku paling bahaya.